minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-10. Selamat mendengarkan. Sementara itu, setelah adanya kejadian semalam membuat Joko Satrio jadi lebih semangat untuk melanjutkan pengembaraannya dengan teman-temannya. Semburat merah telah terlihat di ufuk timur. Kokok ayam hutan mulai bersaut-sautan. Burung-burung pun berkicau riang menambah indah dan damainya ciptaannya. Gatra Bumi dan temannya sudah bersiap untuk melanjutkan pengembaraannya. Mereka pun berjalan dengan menatap luasnya cakrawala. Dan tak terasa perjalanan Gatra Bumi dan rombongan sudah beberapa ratus langkah. Namun pendengarannya mereka menangkap sesuatu, beradunya sebuah senjata dan berteriaknya orang yang sedang bertempur. Keempatnya lalu berhenti sejenak dan melihat sebuah pertempuran yang sengit yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai senjata seperti pedang, trisula, golok, dan senjata yang jarang digunakan berupa dua besi pendek yang sebelah ujungnya dikaitkan dengan rantai. Gatra Bumi kemudian bertanya kepada Putut Yutuklana, sebaiknya kita akan melalui jalan ini yang nantinya bisa bertemu orang-orang yang sedang bertempur atau mencari jalan lain. Namun sebelum memutuskan, mereka telah dikejutkan oleh beberapa orang yang berdatangan dari arah belakang mereka. 10 orang, dan di antaranya terlihat seorang agak tua dan rambut jenggotnya sudah putih. Apa yang terjadi di sini? Bertanya orang tersebut kepada Gatra Bumi dan rombongannya. Pengkhianat, tiba-tiba terdengar dari orang-orang yang sedang bertempur. Untunglah kami datang, hampir saja kami mengambil arah lain dari perburuan kami, sambungnya. Tetapi kami ingin singgah dan melihat perguruan Carangkali. Namun sebelum ucapan dari orang yang sedang bertempur itu berlanjut, Gatra Bumi seperti membentak. Siapa yang kau maksud dengan pengkhianat, tuai? Kalian berempat yang baru datang, jawab orang yang sedang bertempur tadi. Rupanya Gatra Bumi dan teman-temannya sedang berhadapan dengan dua orang perguruan yang sedang berselisih. Tanpa menilai salah satu betul apakah orang berempat itu memang pengkhianat dari perguruannya, tiba-tiba orang yang agak tua dan berjanggut sudah memutih, yang merupakan pemimpin dari 10 orang yang datang bersamanya, tiba-tiba memerintahkan cantrik yang bersamanya untuk mengepung Gatra Bumi dan teman-temannya. Maka mau tidak mau, mereka berempat pun segera mempersiapkan diri. Sejenak kemudian, para cantrik itu pun sudah menghambur mempersiapkan diri untuk bertempur dengan rombongan Gatra Bumi yang dianggap pengkhianat dari perguruannya. Kemudian dengan beberapa senjata mereka pun sudah siap bertempur. Dan terjadilah pertempuran yang menegangkan dan garang. 10 orang yang menyerang Gatra Bumi dan temannya mengalir begitu deras dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun dalam pada itu mereka berempat sama sekali tidak merasakan cemas. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Para cantrik yang menyerang rombongan Gatra Bumi jumlahnya memang lebih banyak, dan mereka kelihatan cantrik-cantrik yang cukup berpengalaman. Kedua belah pihak benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Cantrik yang dipimpin orang yang berjanggut agak putih tidak lagi mempunyai pertimbangan lain kecuali berusaha membunuh lawannya sebanyak mungkin. Semakin banyak mereka membunuh, maka mereka akan menjadi semakin banyak mendapat kepuasan. Namun kenyataannya yang dihadapi 10 cantrik adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka setiap kali ada cantrik yang berada di sekitar Gatra Bumi maupun teman-temannya terlempar beberapa suruh, terbanting di tanah, jatuh terjerembab. Namun kemudian cantrik-cantrik menjadi semakin parah lagi.
Gatra Bumi terkejut ketika ia melihat Rorowayuti meloncat jauh untuk mengambil jarak, bahkan kemudian jatuh berguling-guling beberapa kali. Ketika Rorowayuti bangkit, maka lengannya telah terluka, darah telah mengalir dari lukanya itu. "Kenapa kau, Rorowayuti?" bertanya Gatra Bumi dengan agak cemas. Namun Rorowayuti tidak menjawab. Ia tidak ingin diketahui lawannya bahwa ia adalah seorang perempuan, meskipun nampaknya lawannya mulai curiga dengan sikapnya. Namun kecemasan Gatra Bumi terhadap Rorowayuti akibatnya menjadi buruk bagi cantrik-cantrik tersebut. Tetapi Rorowayuti bukan perempuan biasa. Ia adalah perempuan yang mempunyai kelebihan dari perempuan pada umumnya. Maka dengan tangkasnya, ia berloncatan menghadapi dua lawan dengan tendangan dan pukulan yang cepat. Dan dalam keadaan terhitung singkat, kedua orang yang menyerangnya itulah terlempar dari arena. Keduanya terpelanting jatuh dan tidak bangkit kembali. Demikian pula dengan Gatra Bumi, Putut Yudhordana dan Joko Satrio. Dengan cepatnya menyerang cantrik yang lainnya, maka seorang demi seorang mereka pun jatuh tersungkur. Dan mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak mempunyai harapan lagi. Lawan mereka yang jumlahnya lebih sedikit itu ternyata mampu mengalahkan mereka. Pada saat-saat terakhir, orang yang berjanggut putih yang memimpin 10 cantrik tidak mempunyai harapan lagi. Karena itu, maka mereka pun telah memutuskan untuk menghindar dari pertempuran. Apalagi setelah sebagian besar kawan-kawannya ada yang terkapar tidak bernyawa lagi. Maka pemimpin 10 cantrik segera memberi isyarat yang hanya mereka ketahui di antara mereka saja. Namun ketika orang yang agak tua dan berjanggut itu dengan tangkas meloncat keluar dari arena dengan satu cantrik yang mengikuti, maka Gatra Bumi yang mencurigai sikapnya dengan cepat memotong jalan orang tersebut. "Jangan lari ke sana," berkata Gatra Bumi. "Kau sudah mendapat kepercayaan untuk memimpin kelompok cantrik dari Padepokan. Dari itu, maka kalian tentu termasuk orang-orang terpilih. Sehingga kalian tentu memiliki kelebihan dari cantrik yang lain. Ketahuilah di sana, hatiku masih mendongkol dengan ucapanmu pengkhianat yang kau tunjukkan terhadap kami." "Bersetan," geram orang dari mereka. "Aku hanya memperingatkanmu. Tidak sepantasnya kau sebagai pemimpin melarikan diri dan membiarkan anak buahnya terkapar, bahkan ada yang sedang meregang nyawa." "Jangan banyak omong, kau bocah sombong," geram cantrik itu sambil menyerang Gatra Bumi. Namun Gatra Bumi telah benar-benar bersiap menghadapnya. Karena itu maka ia pun segera bergeser memalingkan tubuhnya. Serangan itu tidak mengenai tubuhnya. Namun ketika cantrik itu bersiap menyerangnya kembali, justru Gatra Bumi yang telah meloncat mendahului. Bum! Cantrik yang itu memang sempat mengelak sehingga serangan Subro hanya mengenai tubuh samping lawannya. Namun kemudian Gatra Bumi telah meningkatkan gerakannya dengan cepat dan menjak kedua lawannya sehingga mereka kehilangan kesempatan sama sekali. Kedua cantrik pun menyadari bahwa mereka tidak akan memenangkan pertempuran. Mereka pun tidak akan lolos pula dari tangan lawannya yang masih muda itu. Dengan demikian, dengan tanpa harapan, kedua cantrik itu bertempur terus dan saat-saat akhir itu pun datang pula. Gatra Bumi memang sudah tidak sabar lagi. Dengan garangnya, ia menyerang dengan serampangan kakinya dengan cepat. Lawannya masih berusaha untuk melawan sejauh dapat dilakukan, namun kesempatan menjadi semakin kecil. Tetapi dengan hentakan yang kuat, tebasan tangan Gatra Bumi menghantam bahu lawannya. Dan orang itu berteriak seakan baunya yang sebelah patah berantakan, bukan karena kesakitan, tetapi karena kemarahan, kebencian, dan dendam yang bergejolak di dadanya. Karena ia menyangka orang yang masih muda itu dapat mengalahkan dengan mudahnya. Sejenak, cantrik itu pun terbanting jatuh. Ianya sempat menggeliat dengan berdesak. Namun kemudian tubuhnya pun menjadi diam. Dengan demikian maka pertempuran pun telah berhenti. Langit seakan menjadi muram, mendung menjadi tebal menggantung di langit yang tadinya terang benderang. Gatra Bumi yang agak terpisah dari temannya segera berkumpul kembali.
dan mereka pun segera melanjutkan perjalanannya dan mencari tempat untuk berteduh, karena kelihatannya hujan akan segera turun. Mendung ternyata sudah bergelantungan di langit. Hujan pun turun. Keempat sekawan yang tidak tahu juntungnya tanpa disadari mereka telah terlibat pertempuran itu. Mereka pun segera meninggalkan setelah mengatasinya. Dan selanjutnya tibalah mereka di suatu tempat yang cukup subur dengan ditandai banyak tumbuhan yang menghijau. Kemudian hujan yang turun cukup deras membuat Putut Yudoklana dan teman-temannya mencari tempat berteduh. Dan kebetulan di tengah tegalan terdapat gubuk yang kosong, tempat istirahat bagi yang mempunyai tegal tersebut. Beberapa saat kemudian hujan pun telah reda. Mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanannya. Sejenak kemudian keempatnya pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Petualangan mereka nantinya mungkin sangat jauh, maka mereka pun tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Roro Wahyudi dan teman perjalanannya berhenti di sebuah sungai yang jernih airnya, dan mereka pun bergantian membersihkan diri dan mandi di sungai yang bening airnya, supaya tubuhnya menjadi segar kembali. Setelah membersihkan diri, maka keempatnya kelihatan nampak lebih segar. Mereka tidak ubahnya orang-orang yang bangun pagi dan berangkat ke pasar agar tidak kesiangan. Beberapa saat kemudian mereka pun telah melanjutkan perjalanannya, dan ketika mereka lewat di depan sebuah pasar, maka Putut Yudoklana berkata, "Kita akan singgah sebentar." "Apakah kita akan belanja?" bertanya Roro itu. "Tidak, kita akan singgah di kedai depan pasar itu." Kemudian Putut Yudoklana mengajak temannya memasuki sebuah kedai yang cukup besar di depan pasar yang cukup ramai. Mereka pun segera memesan makanan dan minuman, dan beberapa saat kemudian makanan dan minuman mereka pesan telah dihidangkan. Nasinya masih mengempul hangat, lauknya endut ceplok, dan sayurnya pun masih hangat pula, sehingga menambah selera makan mereka. Beberapa saat kemudian keempatnya telah selesai. Setelah membayar harga makanan dan minuman, maka Gatra Bumi dan Joko Satria beserta dua temannya segera melangkah keluar dari kedai yang justru semakin ramai. Namun demikian mereka berdiri di depan kedai. Mereka pun melihat beberapa orang sedang mengejar dua orang, tetapi orang itu cukup cepat larinya sehingga orang-orang tadi telah kehilangan jejak. Gatra Bumi dan Roro Wahyudi beserta dua temannya ingin mengetahui ada kejadian apa sebenarnya. Lalu orang-orang tersebut bercerita bahwa mereka sedang mengejar pencopet yang sering terjadi di pasar yang cukup ramai ini. Setelah mengetahui permasalahannya, jiwa petualangan Roro Wahyudi bangkit dan ia pun ingin mengajak temannya menuju jalan di mana kedua orang yang dikatakan copet itu berlari. Dan mereka pun mengikuti Roro Wahyudi yang agak tergesa-gesa jalannya itu. Ketika keempatnya sampai di sebuah gumuk, lamat-lamat mereka mendengar seorang sedang membentak-bentak. "Di mana uang itu? Cepat katakan." Ternyata seorang laki-laki bertubuh tinggi dan kekar sedang membentak anak muda sambil mencekik, sehingga suara anak muda itu seharusnya tertelan oleh cekikan yang semakin keras. Namun laki-laki bertubuh tinggi dan kekar itu terkejut terdengar suara perempuan sehingga melepaskan anak muda itu, dan ia pun kemudian berdiri tegak menghadap Roro Wahyudi sambil menggerak. "Apa yang kau lakukan di sini? Sekarang aku tahu apa sebenarnya terjadi di pasar itu." "Apa yang kau ketahui?" "Serahkan uang di kamper itu kepadaku." "Untuk apa?" "Aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya." "Apakah kau menginggo?" Aku berkata sebenarnya. "Apa yang dapat kau lakukan, hai perempuan? Atau kau sengaja menyerahkan dirimu kepadaku?" "Dengar sekali lagi, serahkan uang itu kepadaku." Namun laki-laki yang bertubuh tinggi dan kekar itu malah berkata, "Serahkan saja dirimu kepadaku. Sekali lagi aku peringatkan kepadamu, serahkan uang itu kepadaku atau aku akan memaksamu." Tiba-tiba saja orang itu tertawa.
Namun laki-laki bertubuh tinggi, besar, dan kekar itu terkejut. Sebuah tamparan telah mengenai wajahnya. Blak! Kemudian ia pun melangkah surut sambil merasakan bibirnya menjadi merah dan telapak tangan Wahyudi pun juga merah terkena darah orang itu. Sambil mengucapkan kata-kata kasar, orang itu selanjutnya memperkenalkan namanya. Hai perempuan tidak tahu diri, dengar namaku. Aku adalah Suro Au. Setiap orang pasti mengenal namaku. Namun Roro Wahyudi mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun menggeleng. Aku belum pernah mendengar namamu. Orang bertubuh tinggi dan kekar itu benar-benar tersinggung. Tangannya mengayun ke mulut Roro Wahyudi. Ia ingin membalas tamparan yang pernah diterimanya. Tetapi sekali lagi orang itu terkejut. Tangan yang mengayun deras itu sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Laki-laki bertubuh tinggi dan kekar benar tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun segera meloncat dan menyerang kening Wahyudi. Namun Wahyudi dengan sikapnya menghindar, dan ketika orang itu memburunya, maka Wahyudi mampu melenting dengan cepat. Namun laki-laki itu bertubuh tinggi dan kekarlah yang mengadu tertahan. Aduh! Kaki Roro Wahyudi yang menyentuh ulu hatinya. Orang tersebut hampir saja kehilangan keseimbangannya. Ketika ia terdorong ke belakang, kakinya telah tersandung akar pohon. Namun dengan cepat ia pun segera berpegangan ke pohon yang tumbuh di dekatnya. Laki-laki itu pun kemudian menyadari bahwa perempuan itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Kemudian orang tersebut telah menyerang lagi dengan lebih garang dari sebelumnya. Perkelahian ini pun menjadi semakin seru. Namun orang itu telah salah menilai Roro Wahyudi. Meskipun laki-laki bertubuh tinggi dan kekar itu telah mengerahkan kemampuannya, namun ia tidak mampu mendesak perempuan cantik itu. Bahkan serangan-serangan Roro Wahyudi mulai mengenai tubuhnya lagi. Dengan mengerah tenaganya, orang itu meloncat dengan menjulurkan tangannya menyerang ke arah dada. Namun Roro Wahyudi sambil tersenyum memalingkan tubuhnya sambil melangkah ke samping. Demikian tangan orang bertubuh tinggi dan kekar terjulur. Maka Roro Wahyudi pun menyerang dengan kakinya. Dan dengan cepat tubuhnya berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar. Orang itu pun terkejut ketika tiba-tiba saja kaki perempuan tersebut menyambar keningnya. Sehingga orang tersebut terdorong beberapa langkah surut dan hampir saja kehilangan keseimbangan. Namun dengan susah payah ia bertahan untuk tidak jatuh. Tetapi ketika Roro Wahyudi kemudian meloncat sambil menjulurkan kakinya mengenai dada orang yang bertubuh tinggi dan kekar, maka orang itu benar-benar terpelanting jatuh. Orang itu pun berusaha dengan cepat bangkit. Namun ia pun harus menjeringnya menahan sakit punggung dan dadanya merasa sesak. Setan alas, geram orang itu. Aku akan menghancurkan tubuhmu. Dan kemudian orang itu mencabut keris dari rangkanya. Maka perkelahian pun semakin sengit. Tetapi Roro Wahyudi tidak gentar sama sekali. Ketika orang bertubuh tinggi dan kekar meloncat sambil menjulurkan kerisnya menusuk ke arah jantung, maka Roro Wahyudi pun dengan tangkasnya melenting sambil mengayunkan senjatanya berupa cambuk. Orang tersebut tidak menduga bahwa ujung cambuk yang itu tahu-tahu sudah di tangan lawannya telah mengenai pergelangan tangannya. Demikian kerasnya, sehingga keris itu pun terlepas dari tangannya. Tetapi Roro Wahyudi tidak sempat mencegah lawannya memungut kembali kerisnya. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi, setan alas, katanya kepada lawannya. Selanjutnya Roro Wahyudi pun telah memutar cambuknya. Jedar! Dengan demikian pertempuran semakin keras. Engkau sendiri telah memulai dengan mempergunakan senjata kisana, berkata Roro Wahyudi. Dan senjata itulah yang akan mempercepat berakhirnya perlawanan. Orang itu menggeram. Katanya mulai cemas. Perempuan cantik rupanya kau. Namun sebelum ucapan berakhir, orang itu berteriak kesukaan. Aduh!
karena ujung cambuk Rorowati menyentuh pahanya dan paha orang yang bertubuh tinggi dan kekar tidak berdarah, namun ujung cambuk Rorowati yang dihentakkan dengan kuatnya seakan-akan meretakkan tulang-tulang pahanya. Dengan terpincang-pincang lawan Rorowati kemudian mengambil jarak. Pada itu cambuk Rorowati berputar-putar semakin cepat sehingga tubuhnya seakan-akan telah diselubungi oleh kabut tipis. Kemudian orang bertubuh tinggi dan kekar dengan karanya berusaha untuk menembus pertahanan Rorowati. Namun usahanya pun sia-sia. Bahkan semakin lama ujung cambuk Rorowati yang sering mengenai tubuh lawannya